Halo semuanya, selamat datang di modul Post Processing Larva BSF dari bab tentang pemurnian produk BSF. Di modul kali ini, kami akan menunjukkan kepada Anda bagaimana proses pemisahan protein dan lemak dari larva BSF kering menjadi protein dalam bentuk tepung dan lemak dalam bentuk minyak menggunakan mesin press. Modul kali ini akan memberi Anda gambaran umum tentang bagaimana caranya mendapatkan produk dari hasil pemurnian produk BSF. Begitu juga bagaimana caranya menggiling press cake untuk mendapatkan tepung dan cara menyaring minyak mentah BSF untuk mendapatkan minyak BSF. Modul ini akan mengajari Anda mengenai kualitas produk tepung BSF dan minyak BSF, konversi dari proses penggilingan press cake BSF dan penyaringan minyak mentah BSF, langkah-langkah proses penggilingan press cake BSF dan penyaringan minyak mentah BSF, dan informasi tentang manfaat serta penggunaan tepung BSF dan minyak BSF. Pada video kali ini, kami ingin menunjukkan kepada Anda bagaimana melakukan penggilingan dari press cake menjadi tepung BSF. Ini sangat penting ketika Anda ingin menggunakan tepung BSF sebagai bahan untuk produk lain seperti konsentrat atau pelet. Kemudian, kami ingin menunjukkan proses pemurnian minyak mentah larva BSF menjadi minyak murni. Proses pemurnian minyak mentah ini sangat penting jika Anda ingin menggunakannya untuk membuat sabun atau menambahkannya ke dalam pelet. Jika Anda ingin belajar lebih lanjut mengenai pengaplikasian tepung dan minyak BSF sebagai bahan untuk membuat pelet dan sabun, silahkan cek pada tautan berikut ini. Sebagai pengingat, di sini Anda dapat melihat kembali diagram alir proses pemisahan protein dan lemak dari larva BSF. Modul kali ini akan lebih fokus pada proses pemurnian produk dari press cake dan minyak mentah larva BSF menjadi tepung BSF dan minyak BSF. Pada slide ini, Anda dapat melihat profil asam-asam amino yang terkandung di dalam tepung larva BSF yang dibandingkan dengan tepung ikan dan tepung bungkil kedelai. Asam amino adalah bahan penyusun protein dan sangat penting untuk dipertimbangkan saat memformulasi pakan untuk hewan. Setiap jenis hewan membutuhkan sejumlah asam amino yang berbeda dalam pakannya. Komposisi nutrisi dari tepung BSF seperti protein, asam amino, dan lemak sama dengan yang terkandung di dalam press cake larva BSF. Proses penggilingan tidak akan mengubah kandungan nutrisi apapun. Itu hanya akan mengubah tekstur dari press cake menjadi tepung. Dari 1 kg press cake dapat menghasilkan setidaknya 1 kg tepung BSF. Proses penggilingan tidak akan mengubah komposisi, tetapi hanya teksturnya. Press cake kering bertekstur keras, sedangkan mesin extruder dan mesin pencetak pelet membutuhkan bahan yang sangat halus. Inilah mengapa proses penggilingan bahan sangat dibutuhkan. Mesin giling pada video ini membutuhkan 1800 watt per jam dengan kapasitas mesin adalah 60 kg per jam. Pada proses ini, Anda membutuhkan peralatan sebagai berikut. Sebuah mesin giling beserta kain untuk mengumpulkan tepung, timbangan digital, dan wadah untuk menampung dan menyimpan tepung. Letakkan wadah untuk menampung tepung di bawah dua bukaan mesin, yaitu bukaan utama dan bukaan residu. Nyalakan mesin penggiling. Masukkan press cake secara berkala ke dalam corong mesin hingga semuanya digiling. Setelah selesai, matikan mesin giling. Lepaskan kain dan timbang tepung hasil penggilingan dan catat beratnya pada lembar log. Pada slide ini, Anda dapat melihat komposisi asam-asam lemak yang terkandung di dalam minyak BSF yang dibandingkan dengan minyak kelapa. Asam lemak adalah bahan pembangun dari lemak dan menentukan kualitas dari lemak. Asam lemak jenuh adalah kandungan utama dari minyak BSF. Asam lemak yang paling dominan yang terkandung pada minyak BSF adalah asam laurat yang mana berada pada angka 50%. Meskipun demikian, komposisi dari asam lemak tergantung dari jenis pakan atau limbah yang diberikan sebagai makanan larva BSF. Bahan yang berbeda dapat menghasilkan komposisi asam lemak yang berbeda dan ini juga mempengaruhi konsistensi minyaknya. Pada suhu ruang, minyak BSF dapat menjadi cair ataupun padat seperti yang dapat Anda lihat pada gambar. Tetapi, pada suhu di atas 30 derajat Celcius, minyak BSF akan menjadi cair.
minyak mentah BASF masih mengandung sebagian residu dari proses ekstraksi. Untuk menghilangkannya dan mendapatkan minyak murni BASF dengan kandungan lemak sebanyak 99%, Anda dapat melakukan pemurnian minyak dengan cara penyaringan. Nantinya, sebanyak 40% massa dari minyak mentah yang berupa residu atau padatan akan hilang. Padatan yang tersaring di atas kertas saring adalah partikel yang berwarna gelap dan sebagian besar mengandung protein dan sedikit lemak. Proses penyaringan adalah proses yang lambat. Untuk mempercepatnya, Anda bisa menggunakan pompa vakum. Untuk proses penyaringan minyak, Anda dapat menggunakan peralatan seperti penyaring kopi sederhana dan corong. Jika Anda ingin melakukan dengan alat yang lebih canggih, Anda membutuhkan mesin pompa vakum, corong Bachner, dan kertas saring Gottman. Gunakan wadah yang kedap cahaya untuk menyimpan minyak hasil penyaringan. Pastikan Anda melakukan proses ini langsung setelah melakukan proses fraksinasi dengan minyak mentah yang masih hangat dan tidak mengeras. Letakkan corong di atas wadah untuk menampung minyak. Letakkan kertas penyaring kopi di dalam corong. Tuang minyak mentah larva BASF ke dalam penyaring kopi. Biarkan minyak menetes secara perlahan agar semua minyak mentah menetes secara sempurna. Setelah itu, buang penyaring kopi beserta dengan residu dari minyak mentah. Jika Anda ingin melakukan proses penyaringan dengan mesin pompa vakum, berikut cara kerjanya. Letakkan kertas saring Gottman di atas corong Bachner. Basahi kertas saring dengan sedikit air. Tuang minyak mentah larva BASF ke dalam corong Bachner. Nyalakan mesin pompa vakum dan biarkan minyak mentah larva BASF tersaring. Setelah selesai, ambil kertas saring beserta residu dari minyak mentah. Masukkan minyak murni larva BASF ke dalam wadah yang kedap cahaya, lalu timbang berat minyak BASF dan catat di lembar log. Jika Anda mempunyai jumlah minyak mentah yang banyak, penyaringan akan memakan banyak waktu. Jika Anda belum bisa mendapatkan peralatan yang lebih canggih, seperti mesin sentrifugasi, Anda dapat juga menggunakan metode yang lebih sederhana. Namun, hasil akhir akan menjadi kurang murni dibandingkan dengan penyaringan. Untuk proses ini, kami menyebutnya dengan penyedotan minyak. Peralatan yang Anda butuhkan diantaranya botol kaca untuk menampung minyak, selang transparan, dan spet suntik untuk menyedot minyak. Anda juga membutuhkan botol kedap cahaya untuk menyimpan hasil akhir minyak nanti. Letakkan wadah yang menyimpan minyak mentah larva BASF di atas tatakan, sehingga wadah tersebut menjadi lebih tinggi dibandingkan botol kaca untuk menampung minyak hasil proses penyedotan. Pasangkan selang transparan ke spet suntikan. Lalu, tarik spet suntikan sehingga minyak mengalir melalui selang. Lepaskan spet suntikan dari selang sehingga minyak dapat mengalir ke botol kaca. Pastikan selang tetap berada pada fraksi minyak bagian atas. Hentikan proses segera ketika selang akan menyentuh fraksi sedimen yang mengendap. Setelah selesai melakukan proses pemurnian press cake dan press liquid, jangan lupa untuk melengkapi lembar log seperti pada contoh, dengan mengisi berat tepung dan minyak yang telah diperoleh. Untuk mengakhiri modul ini, kami ingin menyoroti beberapa keuntungan dari proses pemurnian produk BASF. Keuntungan pertama, tepung dan minyak BASF adalah produk berkualitas tinggi dengan asam amino dan asam lemak yang berharga. Kedua, dengan mengurangi kandungan minyak dari tepung BASF dapat menambah umur simpan produk tersebut. Ketiga, tepung BASF dapat berpotensi menjadi bahan pengganti tepung ikan dan tepung bungkil kedelai yang dapat digunakan pada produk-produk pakan hewan seperti pelet dan konsentrat. Dan yang terakhir, minyak BASF dapat berpotensi menggantikan minyak kelapa dan dapat digunakan untuk membuat pelet serta produk-produk kosmetik seperti sabun. Sekarang, kita hampir berada di akhir modul kali ini. Kami mempunyai 2 pertanyaan untuk Anda. Pertanyaan pertama, jika Anda ingin menambahkan tepung BASF untuk membuat pelet, apa yang perlu dipertimbangkan? Jawabannya, tepung BASF harus digiling terlebih dahulu agar menjadi lebih halus,
agar mesin pencetak pelet tidak bermasalah. Pertanyaan kedua, Anda ingin menjual minyak BASF. Bagaimana Anda dapat menjelaskan kualitas minyak BASF kepada orang yang masih awam terhadapnya? Jawabannya, Anda dapat menunjukkan profil dari asam lemak yang terkandung pada minyak BASF yang telah dibandingkan dengan minyak kelapa. Ini dapat membantu konsumen Anda mendapatkan informasi tentang kualitas dan potensi pengaplikasian minyak larva BASF. Sekarang, kita sudah sampai pada akhir modul ini. Sebagai gambaran singkat, Anda telah mempelajari tentang kualitas produk tepung BASF dan minyak BASF, konversi dari proses penggilingan press cake BASF dan penyaringan minyak mentah BASF, langkah-langkah proses penggilingan press cake BASF dan penyaringan minyak mentah BASF, manfaat dan penggunaan dari tepung BASF dan minyak BASF. Terima kasih telah menonton modul ini dari seri video kuliah online proses pengolahan sampah organik dengan BASF. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat membaca di buku panduan yang dapat diunduh lewat QR Code ini. Kedua materi ini adalah hasil dari proyek Forward oleh EWAK yang bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan didanai oleh SEKO.